Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firanda Andi Pramana. Di sini saya akan, ulang ya. Nanti kau kata deh. Ya. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Firanda Andi Pramana akan menjelaskan soal nomor 11.2 halaman 52. Saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama ada Ruri Dwi S, lalu ada Gita Fatma dan Habibi Ihsan. Baiklah, di sini kita akan ngajak ke soalnya. Ditanyakan adalah apakah operasi sebagai organisasi virtual mempertajam masalah lama atau apakah menciptakan masalah baru. Jadi virtual organization operasi itu keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi fisik. Organisasi virtual memiliki ciri-ciri mekanisme pembentuk organisasi virtualnya. Contoh organisasi virtual yang banyak kita jumpai yaitu smartphone dan lain-lain. Di sini saya mengambil sampel dari perusahaan Telkomsel, di mana virtual organization tidak hanya mempertajam masalah lama tapi juga menambah masalah baru. Terlepas dari kelebihan yang diberikan, dapat menjadi tantangan bagi mereka yang akrab dengan kelompok kerja konvensional untuk memimpin sebagai organisasi virtual. Dengan demikian, resiko besar disampaikan dengan tantangan untuk bekerja secara virtual karena struktur organisasi baru ini menyiratkan beberapa masalah. Beberapa orang salah mengira bahwa tantangan hanya datang dari manajemen teknologi, tetapi kita tidak boleh melupakan pentingnya manusia. Jelas teknologi informasi, penawaran yang efisien, dan sebagai besar menguntungkan platform, tapi kita tidak harus mengabaikan kebutuhan, terutama dalam organisasi virtual. Berikut adalah masalah-masalah lama yang dipertajam dan masalah-masalah baru yang muncul. Yang pertama itu adalah komunikasi. Komunikasi adalah faktor penting dalam organisasi virtual karena bertanggung jawab atas efisiensi dan bahkan berlangsungnya hidup. Organisasi virtual menyiratkan sebagai pekerja otonom dan internasional dan juga melibatkan tantangan seperti zona waktu, kendala bahasa dan berbeda, kolaborasi antar rekan kerja mungkin juga menjadi sangat rumit karena jenis organisasi ini hanya menunjukkan sedikit interaksi tatap muka. Dengan demikian, kurangnya pendekatan komunikasi ganda dapat diamati dalam organisasi virtual. Lalu yang kedua itu adalah budaya. Budaya merupakan elemen penting dalam organisasi, apapun dalam jenis apapun. Namun, organisasi virtual lebih waspada terhadap gagasan ini. Mereka menyiratkan kepemimpinan bersama antara tim yang terdiri dari pekerja mandiri dari seluruh dunia. Organisasi virtual itu harus menemukan cara untuk mengatasi perbedaan budaya yang melibatkan pendekatan kerja yang berbeda seperti waktu dan tenggat waktu dan kehidupan ketetapan waktu misalnya. Dengan kata lain, filosofi yang berbeda. Oleh karena itu, organisasi virtual harus menghargai perbedaan antar tim. Lalu yang ketiga itu adalah interpersonal. Mengelola dengan sukses secara virtual membutuhkan komunikasi dan kerjasama yang berharga antara tim. Persepsi antara mitra mungkin sangat berbeda dan dapat menyebabkan konflik terkait pengelolaan organisasi virtual. Dengan demikian, lebih dari perlu bahwa rekan kerja membangun hubungan yang solid meskipun ada hambatan jarak. Kepercayaan juga merupakan masalah penting karena kepemimpinan bersama di antara rekan kerja yang mengakibatkan hilang kendali atas fungsi tertentu yang dipercayakan kepada rekan kerja lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah teknologi. Organisasi virtual itu sangat bergantung terhadap yang namanya teknologi karena mereka sepenuhnya berbasis internet. Lebih dari perlu bagi individu untuk terlibat dalam kemitraan tersebut. Kontrol dan evaluasi berkelanjutan atas teknologi digunakan harus dilakukan oleh organisasi virtual untuk mencegah ketinggalan zaman dan kehilangan peluang. Lalu selanjutnya itu adalah ekonomis. Organisasi virtual melibatkan biaya yang cukup besar antara biaya penyiapan dan peralatan serta biaya pemeliharaan. Tagihan dapat menjadi sangat mahal dan cepat. Ini juga merupakan tantangan untuk mengukur dan mengevaluasi dan melacak pekerjaan yang dilakukan dalam berbagai departemen infrastruktur virtual. Hal ini dapat menyebabkan mitra melewatkan tenggat waktu kebutuhan untuk pengerjaan ulang dan dengan demikian kehilangan efisiensi dan keuntungan. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibi Ihsan. Jadi sini saya akan melanjutkan soal S11.3 halaman 544. Jadi soalnya sini masih terkait dengan resiko pada soal S11.2. Misalnya Philip ingin menggunakan satu pemasok lokal dan hingga 2 pemasok yang berada di wilayah lain di negaranya. Hal ini akan mengurangi probabilitas peristiwa luar biasa menjadi 0,5%. Tetapi disebabkan karena peningkatan jarak, biaya tahunan untuk mengelola masing-masing pemasok yang jauh itu sekitar $25.000. Nah, sedangkan kalau untuk pemasok lokalnya masih $15.000. Nah, dengan asumsi bahwa pemasok lokal akan menjadi pemasok yang dipilih pertama kali, berapa kira-kira pemasok yang harus digunakan oleh web input device sekarang? Jadi sini saya menggunakan rumus ini kemungkinan kalau pemasok 1, biaya penutupan pemasok dikali resiko kejadian luar biasa ditambah biaya penutup pemasok
terus dikali resiko peristiwa unik, lalu ditambah biaya pengelolaan pemasok. Di sini ada 400.000, terus dikali 0,05, ditambah 400.000 dikali 0,05, tambah 15.000, jadi hasilnya 55.000. Itu juga yang kalau misalnya 2 pemasok, tinggal biaya pengelolaannya dikali 2, sekitar 51.000. Dan kalau misalnya pakai 3 pemasok, biaya penutup pemasok dikali resiko kejadian luar biasa ditambah biaya pengelolaan 3 pemasok, jadi 400.000 dikali 0,05 ditambah 15.000 kali 3, hasilnya 65.000. Jadi kalau kita berhitung, mungkin dari data yang di atas itu jumlah pemasok yang akan dipilih oleh WIT untuk device adalah sekitar 2 pemasok karena memiliki biaya yang lebih rendah. Oke, untuk soal selanjutnya S11.4 halaman 544. Di sini Johnson Chemicals sedang mempertimbangkan 2 pilihan untuk portofolio pemasok. Pilihan 1 menggunakan 2 pemasok lokal. Masing-masing pemasok memiliki risiko peristiwa unik sebesar 50% dan probabilitas dari peristiwa biasa yang akan melumpuhkan keduanya pada waktu yang sama diestimasikan menjadi sebesar 1,5%. Pilihan 2 menggunakan 2 pemasok yang berlokasi di negara yang berbeda-beda. Masing-masing pemasok memiliki risiko peristiwa unik sebesar 13% dan probabilitas dari peristiwa luar biasa yang akan melumpuhkan keduanya pada waktu yang sama diestimasikan menjadi sebesar 0,2%. Jadi pertanyaan A, berapakah probabilitas di mana kedua pemasok akan terganggu menggunakan pilihan 1? Kalau B-nya ketika menggunakan pilihan 2, dan di C, manakah yang memberikan resiko yang terkecil dari total penutupan tersebut? Nah, sini tadi ketahui PN itu sama dengan jumlah probabilitas, S itu probabilitas dari peristiwa luar biasa, 1 itu rumusnya, dan U itu probabilitas total ini. Jadi rumusnya tuh P dalam kurung N sama dengan S plus S tambah dalam kurung 1 kurang S tutup kurung U kuadrat. Dan di sini 0,015 ditambah 1 dalam kurung 1 N 0,015 dalam kurung terus 0,0025 kuadrat. Jadi hasilnya 0,174625 atau 17,4625%. Nah, untuk pilihan yang kedua sama seperti itu, menggunakan rumus yang sama yang memiliki hasil 0,1708616 atau 17,08616%. Nah, untuk yang C-nya, jadi menurut data di atas yang akan memberikan resiko terkecil dari total penutupan adalah pilihan 1. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Ruri dan juga Gita Fatma. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Fatma Kutriana, NPM 1940401076. Di sini saya akan mempresentasikan soal studi kasus rantai pasokan Darden. Soal yang pertama itu ada apa keuntungan masing-masing rantai pasokan Darden. Yang pertama itu ada Central Distribution for Smallware. Dalam hal ini, smallware merupakan peralatan dan perlengkapan restoran Darden. Produk-produk tersebut atau non-food produk dipasok oleh salah satu supplier Darden yang kemudian oleh Darden disimpan di fasilitas gudang. Yang kedua itu ada Darden Direct Distribution terkait dengan produk frozen, dry, dan canned food. Darden mempergunakan pihak ketiga untuk menangani urusan logistiknya. Yang ketiga itu ada Fresh Food Supply Chains. Dalam hal produk fresh food, Darden memanfaatkan pemasok lokal. Hal ini dikarenakan Darden ingin menyediakan produk makanan yang memiliki cita rasa lokal sehingga akan menarik minat lebih banyak konsumen. Yang keempat itu ada Seafood Supply Chains. Akibat adanya larangan hukum dari beberapa negara, Darden tidak dapat melakukan penangkapan ikan ataupun hewan laut lainnya. Oleh sebab itu, Darden menjalin hubungan dengan pemasok seafood independen internasional atau secara global untuk memenuhi kebutuhan seafoodnya. Soal yang kedua itu ada apa kerumitan dari memiliki empat rantai pasokan. Yang pertama itu sulitnya membangun komunikasi dan kepercayaan karena banyak pihak yang terlibat dalam sistem rantai pasokan Darden restoran. Selain itu juga diperlukan koordinasi dan pengawasan khusus untuk setiap pihak-pihak yang terkait dalam sistem rantai produk spesifik. Perlunya pengintegrasian khusus dari keempat rantai pemasok yang berbeda agar sistem satu tingkatan pemasok yang digunakan Soal yang ketiga itu di mana Anda
di mana Anda mengharapkan perubahan kepemilikan atau titel pada masing-masing dari keempat rantai pasokan. Yang pertama itu rantai pasokan yang pertama, smallware, supply chain kepemilikan diserahkan di gudang Florida. Menurut kami sudah bagus dalam menempatkan di mana untuk satu gudang dapat memenuhi sebuah kebutuhan restoran Darden tanpa perlu mencari di tempat terpisah yang membuat banyak waktu terbuang. Yang kedua itu, untuk rantai pasokan yang kedua, Darden Direct Distribution, menurut kami memiliki pihak ketiga tersebut bertanggung jawab pada barang-barang yang memiliki restoran Darden tersebut agar tetap baik dan berkualitas. Yang ketiga itu ada Fresh Food Supply Chains. Untuk rantai pasokan ini, kepemilikannya berubah pada saat di restoran rantai pasokan untuk produk-produk ini bersifat business to business atau B2B, di mana manajer restoran melakukan pemesanan langsung dengan kelompok pemasok independen yang dipilih sebelumnya. Dan yang keempat itu, untuk rantai pasokan yang keempat, seafood supply chains, kepemilikan diserahkan ketika dikirimkan ke US dari berbagai negara. Soal yang keempat itu, bagaimana keempat rantai pasokan Darden dibandingkan dengan perusahaan lain seperti Dell atau manufaktur automobil? Mengapa terdapat perbedaan dan bagaimana hal ini ditangani? Jawabannya, setiap perusahaan pasti memiliki perbedaan rantai pasokan. Setiap perusahaan memiliki rantai pasokannya masing-masing karena jenis usaha yang dijalankan berbeda-beda. Perbedaan ini pun begitu tampak dari bagaimana barang dagangan sampai ke tangan konsumen. Dell tidak perlu mempunyai aset mesin dan peralatan. Dell tidak memerlukan pihak pengecer dan penghubung ke konsumen karena Dell menggunakan sistem penjualan langsung kepada pelanggan. Dan Dell mengurangi inventory dan meningkatkan return on capital. Untuk pembelian barang dagangan Dell, kita harus melakukan pemesanan untuk setiap jenis dan tipe yang kita inginkan. Sedangkan manufaktur automobil tidak melakukan inventory terhadap persediaan. Automobil menggunakan sistem inden untuk setiap pembelian barang dagangannya, melakukan perakitan setelah konsumen melakukan pembayaran, dan memilih aspek-aspek yang diinginkan sesuai dengan tipe yang telah ditetapkan oleh automobil, lalu memasang setiap elemen-elemen yang diinginkan oleh konsumen sebelumnya. Terus itu, sedangkan Darden Restoran memiliki alur penjualan yang tidak terlalu rumit dengan hanya memesan hidangan dan melakukan pembayaran, atau sebaliknya, konsumen sudah dapat menikmati hidangan yang telah dipesan tanpa harus menunggu lama. Perbedaan ini terjadi karena dari jenis barang dagangannya pun sudah berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruri Dwi Srihartini dengan NPM 1940401063 dari Lokal P3 Manajemen kelompok 2. Di sini saya akan menjawab soal studi kasus pada kasus manajemen rantai pasokan di Regal Marin. Soalnya yaitu nomor 1, teknik lain apa yang mungkin digunakan Regal untuk meningkatkan manajemen rantai pasokan? Regal Marin menerapkan beberapa strategi manajemen rantai pasokan. Karena keberagaman bahan baku yang dibutuhkan untuk membangun sebuah kapal, mereka mengadopsi strategi yang berbeda di berbagai daerah. Misalnya yaitu, mereka menggunakan strategi multi pemasok insinyur atau Volvo berdasarkan umpan balik dari perusahaan teknik untuk meningkatkan kualitas akhir produk. Jika mereka menemukan strategi multi pemasok, biaya akan berkurang karena mereka harus bersaing satu sama lain dan tidak boleh terlalu kemajuan yang luar biasa. Di bagian kapal yang tidak penting lainnya, mereka mungkin menggunakan banyak teknologi pemasok untuk mengurangi biaya produk. Strategi Regal Marin memungkinkan kami untuk melihat beberapa integrasi vertikal dalam beberapa cara. Akan tetapi, mereka bahkan dapat melakukan perbaikan di area ini untuk mengurangi pasokan dan menghemat uang. Soal nomor 2 yaitu, respon apa yang mungkin diharapkan anggota rantai pasokan dari Regal karena kemitraannya dalam rantai pasokan? Yaitu, Regal Marin memberikan pelanggan kapal dan layanan berkualitas. Menjadi mitra Regal Marin memainkan peran yang sangat penting dalam strategi dan manajemen rantai pasokan perusahaan. Manajemen rantai pasokan Regal Marin dimulai dengan pembelian bahan lini produksi dan akhirnya produk akhir didistribusikan ke pelanggan. Mitra terpenting Regal Marin adalah pemasok lini produksi.
Sebagai bagian dari rantai pasokan Regal Marin, mereka memiliki banyak manfaat. Pertama, Regal Marin memproduksi sejumlah besar materi rahasia untuk perusahaan dunia yang mulia, sehingga mereka memberikan perusahaan pendapatan yang besar. Apa yang mereka berikan juga kepada pemasok potensial untuk menguji produk mereka. Regal Marin mempromosikan kualitas melalui departemen kualitasnya dan memberikan umpan balik yang sesuai pelanggan mereka. Pada akhirnya, semua mitra Regal Marin sudah mendapatkan respon pasar. Menurut mereka, mereka bisa merespon kebutuhan teknis dan perubahan teknologi. Soal nomor 3 yaitu, mengapa manajemen rantai pasokan penting bagi Regal? Manajemen rantai pasokan merupakan bagian penting dari Regal Marin. Ini tidak hanya mengontrol semua aktivitas produksi, tetapi juga mengontrol pemasok bahan baku dan kemudian mengontrol distribusi produk jadi. Manajemen rantai pasok membawa banyak manfaat bagi perusahaan. Pertama, ia mengelola semua aktivitas yang berkaitan dengan produksi. Yang lebih penting adalah mengontrolnya. Mengontrol seluruh pengiriman produk ke semua pelanggan melalui sistem distribusi. Selain itu, dapat melakukan pekerjaan yang efektif. Bagi Regal Marin, poin terpenting adalah manajemen rantai pasokan memberikan kesempatan untuk mengontrol persediaan material dan lini produksi, sehingga tidak ada produk berlebih yang menunggu untuk diambil. Rantai pasokan Arnold Palmer Hospital, soalnya yaitu bagaimana rantai pasokan ini berbeda dari yang terdapat di perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur seringkali memfokuskan pada pengembangan inovasi dan efisiensi produk melalui kolaborasi pembeli vendor. Namun demikian, pendekatan dalam industri jasa memiliki penekanan yang sedikit berbeda. Di Arnold Palmer Hospital, kesempatan rantai pasokan sering menunjukkan diri melalui Medical Economic Outcomes Committee. Komite ini terdiri atas pengguna yang mengevaluasi opsi pembelian dengan tujuan obat-obatan yang lebih baik serta mencapai target ekonomis. Contohnya, negosiasi alat pacu jantung dengan subkomite kardiologi mengizinkan standarisasi untuk 2 perusahaan manufaktur dengan penghematan tahunan 32 juta hanya untuk 1 produk ini. Arnold Palmer Hospital juga mampu membangun produk terkustomisasi yang membutuhkan kolaborasi dengan rantai pasokan tingkat ketiga. Ini adalah kemasan terkustomisasi yang digunakan dalam ruangan operasi. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu apa hambatan dalam membuat keputusan berdasarkan basis ekonomi saja di Arnold Palmer Hospital? Hambatannya yaitu 1. Hanya satu departemen yang terlihat dalam proses pengadaan dan memelihara hubungan dengan pemasok atau distributor, sehingga departemen yang lain tidak ikut terlibat dalam proses ini. Pengembangan produk baru hanya digunakan untuk kebutuhan operasional mereka. Yang ketiga yaitu dalam negosiasi mereka lebih memilih penawaran yang berkualitas dan murah. Untuk soal nomor 3 dan 4 akan dilanjutkan oleh Gita Fatma. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan soal studi kasus dari Arnold Palmer Hospital. Yang pertama itu ada apa peran yang dimainkan dokter dan perawat dalam keputusan rantai pasokan di sebuah rumah sakit dan bagaimana partisipasi ini ditangani di Arnold Palmer Hospital. Jawabannya, peran dokter dan perawat dalam keputusan rantai pasokan di sebuah rumah sakit yaitu mereka menyarankan atau merekomendasi mengenai obat-obatan dan alat-alat peran yang mereka gunakan yang menurut mereka akan mengoptimalkan pekerjaan mereka. Soal yang keempat itu, Dr. Smith baru saja tiba dari konferensi tahunan dokter ortopedi. Ketika dia melihat penggantian seni panggul baru didemonstrasi, dia memutuskan bahwa dia ingin memulai menggunakan pengganti seni di Arnold Palmer Hospital. Proses apa yang harus dilalui Dr. Smith di rumah sakit untuk memperkenalkan produk baru ini ke rantai pasokan untuk penggunaan bedah pada masa yang akan datang? Jawabannya itu yang pertama-tama, Dr. Smith memperkenalkan prosedur tersebut kepada Arnold Palmer Hospital. Dia harus mampu menjelaskan apa kelebihan prosedur tersebut serta apa keuntungan yang akan didapatkan Arnold Palmer Hospital apabila mempraktekkan prosedur tersebut. Yang kedua itu memastikan setiap dokter yang ingin menerapkan prosedur baru ini harus melapor ke Medical Economic Outcomes Committee. Dan yang ketiga itu melakukan seminar dan mendiskusikan prosedur baru tersebut dengan tim dokter, perawat, dan staf biomedis lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.